Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Hendra Rasayadi. Oke, di pembahasan kali ini saya akan menyampaikan lagi masalah data ya, part 2. Kalau kemarin kita bahas tentang kita mau kerja di bagian apa sih di suatu perusahaan, terutama di bagian data, karena kita ini DNA-nya, kalau teman-teman suka data, adalah DNA yang unik ya. Yang pertama, kita bisa kerja di data analis. Kemudian kemarin saya jelaskan kita ada di data science ya. Yang ketiga ada namanya data engineer. Oke, saya akan bahas aja lanjutan kemarin data analis dari buku yang saya baca, yang kemarin saya utarakan adalah Cole and Klavnik. Jadi seorang data analis itu yang pertama harus paham dulu fungsi-fungsi. Pertama, tools ya, kita pakainya tools Excel. Tidak usah terlalu banyak fungsi yang perlu kita pelajari atau formula yang perlu kita kuasai. Yang pertama jelas fungsi lookup ya. Fungsi lookup berfungsi untuk mengcopy data ya. Kalau datanya cuma 1-2 kita bisa Ctrl C paste gitu kan. Tapi kalau datanya ribuan, hampir 10.000, kita nggak mungkin pakai copy paste, yang dimana data itu adalah mensinkronkan data dari data A ke data B. Yang kedua, yang part terbesar yang perlu kita kuasai untuk formula ya pivot ya. Kalau teman-teman sudah menguasai pivot data, sebenarnya itu sudah hampir 70% part of Excel Anda kuasai. Karena di dalam pivot itu ada fungsi if, sum if, count if juga, ada fungsi sum, average, semua ya ada. Nah, jadi menurut dari Klavnik itu cuma 2 aja yang perlu Anda kuasai, pivot sama lookup. Kalau pivot tadi banyak fungsi ya, Anda juga bisa bikin fungsi diagram juga bisa. Nah, itu yang perlu teman-teman kuasai kalau benar-benar pengen terjun di bagian data, bagian yang tadi saya bilang unik, sangat diperlukan dimanapun Anda bekerja. Yang kedua, dari Klavnik bilang dari buku tersebut, yang saya juga masih belajar, adalah memvisualkan ya, atau bisa dikatakan menggambarkan, atau bisa dikatakan kalau di film-film itu seperti Tony Stark, dia memvisualkan gambar-gambar dengan menggunakan chart ya. Jadi chart ini kan sebenarnya representatif dari data-data, angka-angka yang tersaji. Nah, saran dari buku tersebut, data itu minimal ada tiga data ya. Maksudnya misalkan kita mau lihat progres nih, minimal di tiap partnya itu ada 3 progres. Misalkan per bulan, kita bulan Januari, Februari, Maret, jangan 2 data saja, Januari, Februari, karena itu tidak merepresentasikan seluruhan pencapaian. Kemudian kalau tahun ya kita bikin 3 tahun terakhir, jangan 2 tahun terakhir. Nah, datanya jelek, tidak tergambar suatu data yang melihat perkembangan ya. Jadi dari mempresentasikan dengan chart, Anda bisa bercerita, memvisualkan sebenarnya data itu mau berbicara tentang apa, progres revenue kah, atau mungkin progres tiap bulannya atau tiap tahunnya atau year to date. Semua ada di representasi visual. So, bagi kalian yang teman-teman yang pengen jadi
Seorang data analis tidak perlu terlalu expert, tidak perlu terlalu pinter-pinter amat. Kuasai saja dua fungsi tadi ya, lookup sama pivot. Itu sudah sangat amat membantu kalian untuk membuat data. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di part 3 ya. Selamat pagi.